Pada suatu masa di kerajaan seribu kepentingan, hiduplah seorang raja bernama Raja Subhatul Muflih. Ia adalah raja yang suka berdiskusi, tetapi juga suka bikin bingung. Kerajaannya luas, dari pasar tradisional hingga padang tandus yang entah kenapa masih dikenai pajak, angin lalu. Namun, yang paling membuat rakyat sering mengelus dada bukanlah pajak, melainkan ormas, organisasi rakyat mandiri serba ada. Ormas-ormas ini punya nama yang membingungkan seperti Ormas Pembela Rakyat Tersakiti, OPRT, Laskar Wacana dan Wacana Lagi, LWWL, Gerakan Syalalala Tak Jelas, GSTJ, Aliansi Ujung-Ujungnya Deal, AUUD. Mereka semua mengklaim membela rakyat, tapi setiap hari malah berdebat soal siapa yang paling membela rakyat. Debat mereka lebih panas dari pasir gurun jam 2 siang. Melihat kekacauan itu, Raja Subhatul Muflih pun berkata, "Sudah saatnya aku menguji siapa yang benar-benar peduli dengan kerajaan ini. Tapi bukan dengan senjata, melainkan dengan teka-teki politik." Seluruh ormas dipanggil ke istana. Dan tentu saja, sang penasihat tak resmi kerajaan, Abu Nawas, turut hadir, meskipun tidak diundang. Seperti biasa, ia masuk lewat jendela dapur, menyamar sebagai petugas tukang tambal genteng. Teka-teki raja yang mencekam tapi bikin ngakak. Raja pun duduk di singgasananya yang empuk dari wol unta impor, lalu berseru, "Wahai ormas-ormas budiman, aku punya teka-teki. Siapa yang bisa menjawab dengan benar dan bijak, akan kujadikan penasehat agung kerajaan. Tapi jika jawabannya ngawur, maka hukuman kalian adalah mendengarkan kuliah filsafat politikku selama 12 jam tanpa istirahat." Seluruh hadirin langsung pucat pasi. Sebab mendengarkan Raja Subhatul Muflih berbicara 12 menit saja sudah cukup membuat 5 kambing pingsan karena bosan. Apa yang selalu diklaim milik rakyat, tapi jarang disentuh oleh rakyat, dan ketika rusak, malah rakyat juga yang disuruh bayar. Ormas OPRT mengacungkan tangan duluan. Pemimpinnya, seorang pria berjubah merah menyala berkata, "Itu adalah kebenaran." Raja mengernyit. "Salah. Kebenaran itu abstrak. Aku tanya yang konkret." Ormas GSTJ menjawab, "Itu janji kampanye." Raja tertawa. "Salah lagi. Itu bahkan bukan milik siapa-siapa." Abu Nawas pun maju pelan-pelan, sambil membawa teko teh. Ia menaruh teko di meja raja, lalu berkata sambil tersenyum, "Paduka Raja, jawabannya adalah anggaran negara." Semua terdiam. Raja mengelus janggutnya yang beraroma kayu manis. "Jelaskan, wahai Abu Nawas." Anggaran negara selalu dikatakan untuk rakyat, tapi akses rakyat ke dalamnya terbatas, penuh birokrasi. Saat ada korupsi, yang rugi siapa? Rakyat juga. Saat dibebani utang negara, yang membayar bunganya? Rakyat juga. Tapi kalau tanya siapa yang menyusun anggaran, jawabannya segelintir elit. Raja pun berdiri dan berkata, "Hah? Jawaban ini membuatku ingin makan martabak. Tapi sebelum itu, aku nobatkan engkau sebagai penasehat politik rakyat," sambil tersenyum. Sorak-sorai pun bergema. Tapi tentu saja, ormas-ormas yang lain merasa tidak terima perseteruan ormas dan trik Abu Nawas. 3 hari kemudian, ormas-ormas yang kalah mengadakan rapat akbar di lapangan rumput istana. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Abu Nawas cuma lucu, tapi tak serius. Turunkan penasehat palsu. Kami mau debat ulang, pakai wasit netral." Abu Nawas muncul di tengah kerumunan. Tapi anehnya, ia menyamar sebagai penjual semangka. Semangka merah, semangka bijak beli 1, gratis kritik. Pemimpin ormas LWWL mendekatinya. "Kau pikir kami akan diam saja?
Kami akan adu debat ulang di depan rakyat. Abu Nawas tersenyum sambil menyayat semangka. Silakan. Tapi debat ini harus disiarkan langsung di Menara Kabar Burung. Disaksikan oleh seluruh rakyat. Dan pertanyaannya akan dibuat oleh rakyat itu sendiri. Semua ormas terdiam. Karena mereka tahu, begitu pertanyaannya dibuat rakyat, maka jawabannya tak bisa lagi main-main. Menara Kabar Burung berdiri menjulang di tengah kerajaan. Dulunya menara pengintai, kini disulap jadi tempat siaran langsung ala zaman dulu. Tiap info penting diumumkan lewat burung merpati khusus yang dilatih mengoceh layaknya penyiar radio. Hari debat besar pun tiba. Semua ormas hadir dengan gaya masing-masing. Ormas AUD datang membawa kalkulator raksasa dan pulpen emas. Ormas GSTJ menampilkan orkestra pembuka dengan nyanyian satire. Ormas OPRT membagikan brosur tentang rakyat dalam kesakitan estetik. Sementara Abu Nawas hanya membawa seekor ayam betina bernama Demokrika. Kenapa ayam, Abu Nawas? Tanya penyiar merpati. Abu Nawas menjawab, karena ayam ini tahu kapan harus bertelur dan kapan harus diam. Tidak seperti para politisi. Tawa rakyat pun pecah. Rakyat dipersilakan menaruh pertanyaan di dalam guci besar yang diberi nama Guci Nurani Publik. Lalu satu demi satu pertanyaan diambil secara acak dan dibacakan oleh juru bicara kerajaan, seorang lelaki tua dengan suara sekeras gong. Bagaimana pendapat kalian soal pemindahan ibu kota kerajaan ke tempat yang tidak ada air, tidak ada jalan, tapi banyak proyek tiang? Ormas AUD menjawab, itu strategi geopolitik modern. Kita berpikir ke depan. Ormas GSTJ berteriak, itu wacana yang layak dilanjutkan hingga cucu cicit. Ormas OPRT berkata, selama rakyat masih bisa makan, tiang bukan masalah. Giliran Abu Nawas. Ia melirik ayamnya, lalu berkata, seekor ayam yang kehilangan kandang tak akan bertelur di padang pasir, kecuali dia ayam sultan. Jangan pindah telur sebelum sarang diperbaiki. Rakyat tertawa. Raja pun menepuk jidatnya, antara kagum dan geli. Pertanyaan kedua berbunyi, kenapa kami hanya ditemui saat kampanye, lalu dilupakan saat menang? Ormas LWWL menjawab, itu hanya persepsi. Kami tetap peduli dari kejauhan. Ormas GSTJ, karena sistem terlalu sibuk, tapi semangat tetap menyala. Abu Nawas menatap langit, lalu berkata, jika seekor burung datang hanya ketika lapar, lalu pergi setelah kenyang, apakah ia sah disebut sahabat? Wakil rakyat sejati tak mengenal musim panen atau musim pemilu. Rakyat bersorak. Bahkan burung-burung pun berkicau lebih riuh. Babak ketiga, pertanyaan terselubung. Lalu datang pertanyaan paling membingungkan. Mana yang lebih penting? Menjaga citra partai atau menyelamatkan harga cabai? Ormas AUD menjawab, citra partai penting untuk stabilitas negara. Ormas OPRT menjawab, harga cabai urusan pasar. Tapi kami tetap awasi. Abu Nawas menjawab sambil menyerahkan sebungkus cabai kepada raja. Paduka, cabai ini kecil, tapi kalau harganya naik, rakyat menangis. Sedangkan citra partai bisa diatur oleh desain grafis. Pilih yang membuat rakyat berhenti menangis. Raja tertawa sambil mengusap matanya yang entah kenapa berkaca-kaca. Melihat Abu Nawas terus menang sorak rakyat, para ormas mendadak berubah haluan. Mereka bersatu membentuk satu kubu baru. Koalisi Demi Rakyat Tapi Kami Duluan, KDRTKD. Mereka mendeklarasikan, kami sepakat bahwa hanya Abu Nawas yang bisa menyatukan negeri ini, asalkan ia berada di bawah koordinasi kami. Rakyat tertawa miris. Abu Nawas pun berkata, kalian ingin menyatukan negeri, tapi memulai dari siapa yang harus duluan? Padahal keutuhan bangsa dimulai bukan dari siapa memimpin, tapi dari siapa yang siap mendengar.
Raja yang gatal ingin menghibur diri, memberikan teka-teki baru. Wahai semua, jawab teka-teki ini. Aku dibuat oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, tapi setelah terpilih, lebih sering menghindar dari rakyat. Apakah aku? Ormas-ormas mulai berkeringat. Beberapa saling melirik. Yang satu ingin jawab, wakil rakyat, tapi takut jadi satir. Abu Nawas maju perlahan. Kali ini membawa cermin. Ia meletakkan cermin itu di tengah lapangan. Paduka, ini bukan teka-teki untuk dijawab, tapi untuk direnungkan. Semua yang merasa punya kuasa, seharusnya melihat wajahnya di cermin ini. Sebab jawabannya bisa saja, aku sendiri. Raja terdiam. Ormas juga. Rakyat menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan. Setelah debat besar di Menara Kabar Burung, nama Abu Nawas jadi trending di seluruh penjuru negeri. Anak-anak menggambar sketsa wajahnya di daun lontar, dan para emak-emak mulai jualan baju bertuliskan Abu Nawas for Rakyat 2045. Namun, di balik euforia rakyat, muncul bisikan licik dari balik dinding warung nasi. Koalisi Demi Rakyat Tapi Kami Duluan, KDRT-KD, mulai membuat rencana besar. Mereka menyebutnya kudeta bercanda. Tapi kalau berhasil, kita seriusin. Malam itu, para pemimpin ormas berkumpul diam-diam di sebuah tempat rahasia, warung pecel konstitusi. Pemimpin ormas GSTJ berkata, Abu Nawas terlalu banyak mendapat sorotan. Kita harus ambil alih simpati rakyat. Ormas LWWL menyahut, kita bisa bikin sayembara tandingan. Namanya, Lomba Jawaban Sok Bijak Rakyat Jelata. Siapa menang, jadi pemimpin moral negeri. Ormas Saudi mengangguk, tapi dengan syarat, Abu Nawas tidak boleh ikut. Semua setuju. Kudeta bercanda pun dimulai. Lomba sok bijak, tanpa Abu Nawas, gagal total. Raja setuju dengan ide lomba itu. Beliau memang suka hiburan aneh-aneh. Maka diumumkanlah sayembara akbar di lapangan Ujung Nurani. Siapa yang bisa memberikan jawaban paling bijak atas persoalan pelik negeri ini, tanpa membuat rakyat ketawa sinis, akan diberi 300 dinar dan gelar penuntun jalan tengah. Abu Nawas dilarang hadir. Bahkan seekor ayam pun tak boleh mewakilinya. Pertanyaan pertamanya, jika semua pejabat disumpah untuk melayani, mengapa justru banyak yang dilayani? Ormas AUD menjawab, itu hanya miskomunikasi etis. Ormas OPRT menjawab, pelayanan dua arah itu penting. Rakyat. Tak ada tawa, tak ada sorakan. Lalu, dari balik kerumunan, terdengar suara seseorang yang menyamar jadi pengamen. Mereka disumpah untuk melayani, tapi setelah dilantik, sumpahnya tenggelam oleh amplop-amplop beraroma kenikmatan. Itu Abu Nawas, menyamar sebagai pengamen suling dari timur. Semua rakyat tertawa, bahkan burung merpati pun tersedak biji jagung. Sayembara itu pun gagal total, dan raja menyatakan, siapapun yang bisa membuat rakyat tertawa sambil berpikir, dialah pemimpin sejati. KDRT-KD minta maaf, tapi bawa proposal. Merasa malu tapi tak mau kalah, koalisi KDRT-KD mendatangi Abu Nawas. Pemimpin mereka berkata, wahai Abu, kami sadar engkau memang jenius. Tapi, apakah engkau bersedia jadi ketua kami? Abu Nawas menggeleng pelan, lalu berkata, kalian membentuk koalisi bukan karena ingin menyatukan rakyat, tapi karena takut kehilangan kuasa. Koalisi yang dibentuk atas dasar ketakutan akan tumbang oleh tawa yang jujur. Mereka meringis, tapi tidak menyerah. Teka-teki Raja, edisi final. Raja Subhatul Muflih, yang merasa akhir-akhir ini hidupnya terlalu damai, memutuskan membuat teka-teki final yang akan menentukan segalanya. Wahai seluruh ormas, jawablah ini. Ada dua jalan. Satu menuju kebaikan yang tidak populer.
Satu, menuju popularitas yang tak baik. Di jalan mana kalian ingin rakyat berjalan? Dan siapa yang menuntunnya? Ormas OPRT menjawab, kami ingin rakyat di jalan kebaikan meski tidak populer. Tapi tentu kami akan arahkan secara bertahap. Ormas GSTJ menjawab, kami pilih popularitas, karena dari sana kita bisa pelan-pelan perbaiki. Hihi. Abu Nawas maju membawa 2 sandal. Satu robek, satu mengkilap tapi sempit. Wahai Raja, kebaikan adalah sandal robek yang nyaman. Popularitas adalah sandal mewah tapi menyiksa. Rakyat butuh kenyamanan, bukan pencitraan. Dan yang menuntun mereka seharusnya bukan siapa-siapa, melainkan nurani yang jujur. Raja pun berdiri, tertawa keras, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Kau ini bikin batinku bingung tapi hatiku tenang. Setelah Abu Nawas mengalahkan koalisi KDRT-KD dengan hanya 2 sandal dan kalimat jujur, popularitasnya semakin meroket. Ia kini dikenal sebagai penasihat tanpa jabatan, pemimpin tanpa partai, dan cermin nurani kerajaan. Namun ketenaran Abu Nawas tak membuat hidupnya tenang. Karena di malam gelap penuh konspirasi, muncul gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai Bayangan Pajak. Kelompok ini tak pernah tampil di muka umum. Mereka hanya muncul saat tagihan datang, saat rakyat sedang tidak punya uang, dan saat pejabat butuh pembenaran untuk menyesuaikan tarif. Konon, Bayangan Pajak mampu menciptakan pajak sandal masuk masjid, pajak angin di pagi hari, pajak pikiran yang tidak produktif. Dan kini, mereka menargetkan Abu Nawas, konser rakyat dan revolusi sendok. Untuk menyatukan kembali semangat rakyat, Abu Nawas menggelar acara bernama Konser Rakyat dan Revolusi Sendok di tengah alun-alun kerajaan. Mengapa sendok? Karena semua orang punya sendok, tapi tidak semua orang kebagian isi piring, kata Abu Nawas. Dalam konser itu, rakyat diminta membawa sendok masing-masing. Bukan untuk makan, tapi untuk bersuara. Setiap ketukan sendok ke piring adalah simbol protes atas ketidakadilan. Tak, 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 tak. Seluruh lapangan berdentang. Para ormas yang awalnya malu-malu, ikut memukul sendok. Bahkan raja sendiri mengetuk sendok peraknya pelan-pelan. Lalu Abu Nawas naik ke panggung, membawa 1 piring kosong besar. Wahai rakyat, lihatlah, piring ini tak kosong karena makanan habis, tapi karena terlalu banyak yang mengaku lapar lebih dulu. Yang bicara soal perut rakyat, tapi kenyang duluan di meja rapat. Tak, tak, tak. Suara sendok makin keras. Ini bukan demo. Ini pesta rasa sadar. Malamnya, 3 anggota Bayangan Pajak menyelinap ke rumah Abu Nawas. Mereka membawa gulungan aturan baru, UU Pajak Nafas dan kerutan wajah. Salah satunya berkata, kami dengar engkau menggoyang sendok rakyat. Kini kami akan goyangkan surat tagihanmu. Abu Nawas tertawa kecil, lalu menyodorkan teh hangat dan berkata, kalian menagih pajak kepada yang jujur, tapi membebaskan yang sembunyi. Kalian ibarat jaring yang menahan ikan kecil, tapi membiarkan paus lewat. Anggota Bayangan Pajak merasa tersindir. Tapi satu di antaranya malah berkata lirih. Sebenarnya, kami juga lelah, Abu. Aturan berubah tiap hari. Hari ini pajak senyum, besok pajak sedih. Kami hanya pelaksana. Abu Nawas menatap mereka dalam-dalam. Lalu berkata, kalau kalian benar-benar ingin berubah, maka malam ini, mari kita ubah wajah gelap Bayangan Pajak menjadi cahaya neraca kejujuran. Rencana besar Abu Nawas. Pajak tersenyum. Besok paginya, Abu Nawas menghadap raja dan membawa proposal aneh. Pajak tersenyum. Raja melotot. Apa itu pajak tersenyum? Pajak orang bahagia. Abu Nawas menjawab, bukan, Paduka.
Ini adalah sistem di mana setiap kebijakan pajak diuji dulu kepada satu hal. Apakah rakyat akan tersenyum saat mendengarnya? Jika tidak, maka kebijakan itu tidak manusiawi. Karena rakyat tidak butuh slogan, mereka butuh ruang bernapas.